Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Harap semuanya dalam keadaan baik, sehingga kita walaupun kita belajar di rumah masing-masing, tetap kita harus belajar karena ini bukan libur ya. Hari ini kita akan belajar tentang agama Islam, pelajaran 8 pada materi mari berperilaku terpuji. Baik, di sini coba kita perhatikan gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar siswa yang sedang asik membaca buku di perpustakaan. Kenapa kita harus membaca? Karena untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, harus rajin banyak membaca. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk rajin membaca. Kenapa? Karena rajin membaca itu perintah yang pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Nah, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus gemar membaca. Jangan malas. Karena membaca itu pintunya ilmu pengetahuan. Ibarat sebuah rumah, kalau kita ingin masuk ke dalam rumah harus lewat pintu. Nah, pintunya itu adalah membaca. Kalau ilmu adalah rumah, pintunya itu adalah membaca. Jadi kalau kita ingin masuk rumah, ingin dapatkan ilmu pengetahuan, harus melewati pintu, harus rajin membaca. Ya, salah satu sikap terpuji yaitu pada pelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, gemar membaca. Bagaimana cara kita menjadi pandai? Ya tentu harus rajin membaca. Pergi sekolah, karena sekarang masih ada wabah, jadi kita belajarnya di rumah. Kita harus tetap membaca. Ya. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu. Ilmu agama, ilmu pengetahuan, matematika dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang akan kita dapat karena kita rajin membaca. Yang pertama, menjadikan kita pintar. Tentu orang yang pintar pasti rajin membaca. Sebaliknya, orang yang tidak pintar atau orang yang bodoh karena malas membaca. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi serta memperbanyak ide. Orang yang rajin membaca, dia akan kreatif dalam segala hal. Banyak ide yang dapat ia tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu orang Islam harus rajin membaca. Sikap terpuji yang kedua yaitu pantang menyerah. Coba kita perhatikan gambar. Gambarnya buram. Di situ ada gambar seorang anak yang ingin pergi sekolah. Di bawahnya ada air. Hanya kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya. Lewat satu jembatan, hanya berpegang pada tali demi untuk pergi ke sekolah. Ini adalah salah satu sifat terpuji, yakni pantang menyerah. Sebagai orang Islam, kita harus pantang menyerah dalam segala hal. Walaupun kita sudah belajar tidak bisa, kita sudah berusaha gagal, kita sudah melakukan yang terbaik, ternyata hasilnya negatif ya. Tapi sebagai orang Islam, kita harus pantang menyerah. Jangan pernah putus asa. Nah, lawan dari pantang menyerah ini adalah putus asa.
Ingat, salah satu firman Allah dalam surah Yusuf, Allah katakan, wala tayasu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, inna yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun, karena orang yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mau tidak dikatakan kafir? Tentu tidak, ya. Mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar, ya, dalam segala hal, ya. Orang yang mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar, maka kita harus tetap pantang menyerah, belajar pantang menyerah walaupun kalian tidak mengerti, terus berusaha, maka insya Allah kita, karena pantang menyerah itu akan menjadikan kita bisa. Buktinya apa? Nah, bukti dari sikap pantang menyerah ini yakni satu, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah walaupun ya saat ini kita tidak masuk sekolah, tidak pergi ke sekolah, maka di rumah kita harus tetap mengerjakan tugas sekolah. Jangan karena tidak masuk sekolah kita enak-enakan main. Kita harus tetap kerjakan tugas apapun yang diberikan oleh guru. Dan yang kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Nah, orang yang pantang menyerah, dia tidak suka malas atau berdiam diri. Misalnya di rumah ada orang tua kita sedang sibuk masak di dapur, kita sebagai anak yang pantang menyerah harus membantu mereka, ya, membantu sebisa mungkin, jangan hanya berdiam diri. Baik, itu yang kedua. Yang pertama gemar membaca, dan yang kedua adalah sikap pantang menyerah. Dan perilaku yang ketiga yakni rendah hati. Nah, coba perhatikan gambar. Sini ada gambar seorang siswa sedang memberikan uang kepada pengemis. Ya, ini adalah salah satu bukti bahwasanya anak tersebut anak yang rendah hati, suka menolong, ya, tidak sombong. Lawan dari rendah hati yakni sombong. Kenapa Islam sangat melarang orang-orang yang sombong? Karena surga tidak akan menerima orang yang di hatinya ada sombong walaupun sedikit, ya. Kita perhatikan dulu kisah Nabi Adam bersama dengan iblis. Iblis itu dulunya di surga, tapi karena kesombongannya akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Salah satu, Bapak teringat firman Allah dalam surah Al-Luqman, wala tamshi fil ardi marha, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, salah satu sikap rendah hati yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, contohnya ya, yang pertama menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang, bertemu dengan teman, ya, bertemu dengan guru, bertemu dengan orang tua, dan siapapun ucapkan salam. Ya, yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Nah, ini salah satu sikap rendah hati, menghargai orang lain walaupun dia berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda bangsa mungkin, kita harus tetap menghargai mereka. Jangan menghina, membuli dan sebagainya, itu tidak baik. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, ya. Tidak memamerkan kekayaan harta, misalnya kita punya tas baru lah kita pamerkan ke teman-teman, itu tidak boleh, ya. Kita punya pulpen baru pamer ke teman-teman,
itu juga tidak boleh. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Nah, sama seperti gambarnya tadi, ketika ada orang yang kesusahan, teman yang kesusahan, kita harus rajin menolong. Karena orang yang suka menolong, artinya dia akan ditolong oleh orang lain ketika dia dalam keadaan susah atau butuh pertolongan. Beda kalau kita melihat teman tapi kita tidak suka menolong, melihat orang yang kesusahan kita tidak menolongnya, maka suatu saat ketika kita sedang mengalami kesusahan, orang lain pun tidak akan menolong kita, ya. Tolong menolong yang baik itu tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan perbuatan maksiat lainnya, ya. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Nah, ini sikap kita dalam satu kelas itu adalah keluarga, kita anggap sebagai keluarga, maka jangan pilih-pilih. Oh, dia itu miskin, aku tidak mau berkawankan dia. Tidak usah, semuanya sama, kaya, miskin, cantik, jelek, kurus, tinggi, kurus, gemuk, pendek, tinggi, semuanya sama. Jadi anak yang rendah hati dia tidak akan pilih-pilih dalam berteman. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Nah, tenang dalam menghadapi masalah dia tenang, dalam belajar dia tenang, walaupun dia diejek misalnya, dia akan tetap bersikap tenang, tidak mudah marah. Baik, itulah yang ketiga. Yang keempat, perilaku terpuji. Yang keempat yaitu hemat. Coba perhatikan gambar. Ada ini kira-kira gambar apa yuk? Baik, ini perhatikan ada bak mandinya penuh, tapi dia hanya mengambil sedikit. Itunya artinya apa? Dia menghemat. Air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakannya untuk mandi, wudhu, cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus hemat, tidak boleh boros atau mubazir menggunakannya, ya. Karena mubazir atau boros, ini kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwani syayatin. Sesungguhnya orang yang boros, orang yang suka tidak berhemat, ya, orang yang tidak berhemat itu temannya setan. Kira-kira kalian mau tidak berteman dengan setan? Tidak mau, ya. Cara menghemat air, yang pertama menutup keran air sesudah dan menggunakannya, ya. Setelah pakai air wudhu misalnya, langsung tutup, jangan biarkan mengalir terus. Yang kedua, mengambil air secukupnya, jangan berlebih-lebihan, ya. Wudhu misalnya hampir habis 1 drum, tidak boleh. Selain menghemat air, ya, kita juga harus menghemat uang jajan, ya, hemat waktu. Terus juga kita harus rajin menabung. Itu contoh perilaku hemat. Pak ingat peribahasa hemat pangkal kaya, itu dulu di SD. Nah, itu tadi ada 4 perilaku yang 4 perilaku terpuji. Yang pertama, gemar membaca. Yang kedua, yang pertama gemar membaca, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga rendah hati, dan yang keempat hemat. Anak-anak, kita sudah, mungkin kalian sudah paham ya 4 perilaku terpuji tersebut, tapi
4 perilaku terpuji tersebut tidak akan berguna kecuali kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit demi sedikit kalian praktekkan. Baca, mulai dari membaca, mulai dari bekerja keras, pantang menyerah, mulai dari rendah hati, ya, mulai dari perilaku hemat. Kalian praktekkan, karena semua itu adalah perintah Allah dan semua itu adalah demi kebaikan kita, agar kita menjadi orang Islam yang punya perilaku terpuji. Baik, nah mungkin sekian pelajaran hari ini. Bapak harap semuanya mengerti. Itu jangan lupa walaupun di rumah jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, karena perlindungan terbaik yaitu hanyalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.